Foto yang di kanan ini itu sebenarnya adalah sebuah pelabuhan yang pelabuhan ini di Madura ya. Pelabuhannya itu agak amburadul ya. Di sisi sebelah kanannya itu tidak saya ambil. Saya hanya ngambil beton-beton tempat sandaran kapal ini. Kebetulan kapalnya tidak ada yang sandar. Jadi saya cuma ngambil bagian yang ini aja. Tapi ketika orang melihat ini, orang pasti tahu, oh, ini adalah lokasi pemotretannya adalah di sebuah pelabuhan. Ini yang saya sebut tadi sebagian atau bagian dari sebuah lokasi. Kekurangan dalam teknik ini merupakan kelebihan dalam jenis fotografi ini. Ruang kosong, subjek sendiri, garis sederhana, pola geometris, dan warna kontras, kesemuanya merupakan cara yang bagus untuk mencapai hasil yang diinginkan. Meskipun terdengar mudah, mengambil foto minimalis yang bagus, kenyataannya dapat lebih sulit dari yang kita pikirkan. Mencari jumlah objek atau komponen foto, warna, bentuk garis dapat memakan waktu yang banyak. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa setiap hal yang kita lihat belum tentu bisa langsung dijadikan sebuah foto minimalis. Kita harus mengamati dari ujung frame ke ujung frame satunya, bagian manakah yang memungkinkan untuk diambil menjadi sebuah foto minimalis. Berikutnya, apa saja? Tidak ada batasan sebenarnya dalam melakukan konsep fotografi seperti ini. Tetapi lebih dititik beratkan pada bidang kosong yang luas, bermain pada cahaya dan bayangan, dapat digunakan pada berbagai genre foto, seperti street, landscape, baik warna atau hitam putih, ataupun seni foto visual. Seni foto visual ini ketika zaman sekarang berubah menjadi zaman artificial intelligence atau AI, maka setiap orang bisa membuat foto tanpa harus repot-repot membak kamera dan sebagainya. Tapi itu pun membutuhkan pelajaran tersendiri ya. Kita harus berbayar pada sebuah web dan sebagainya. Kemudian kita harus memahami kosakata karena kebanyakan web-web yang ada itu di luar negeri ya. Jadi harus mampu dan jelas membuat deskripsi kata-katanya sehingga server artificial intelligence ini dapat mendeskripsikan kata-kata kita menjadi sebuah gambar. Bidang kosong, seperti contohnya pada foto di kanan ini. Kebetulan ini eh, saya berada di Kawah Putih dan sedang hujan gerimis waktu itu. Kemudian di situ ada sewa payung. Nah, payungnya ini warna-warni ya. Nah, karena namanya udah Kawah Putih, jadi ketika difoto pasti udah pasti putih. Nah, ini saya letakkan payungnya di pinggir kawah, kemudian saya foto. Nah, jadilah sebuah foto seperti ini. Penggunaan bidang kosong mampu membuat kesan minimalis menjadi lebih nyata. Bidang kosong ini bukan sekedar asal bidang kosong, tapi harus mempunyai point of interest yang jelas. Seperti di sini ada banyak bidang kosong, berwarna putih dan sebagainya. Di sini ada point of interest yang jelas, payung. Payung ini sangat kuat. Satu di antara bidang kosong yang ada. Kemudian komposisi juga penting agar yang melihat bisa merasakan kehadiran foto tersebut. Nah, payung ini saya letakkan di tengah pada sepertiga bagian dari bawah. Jika kita membagi menjadi tiga bagian, payung ini berada pada area sepertiga bagian. Nah, seperti ini. Ini di Sanur, Bali, gazebo-nya. Nah, ini adalah air laut. Supaya air laut ini bisa halus putih begini, saya menggunakan teknik long exposure yang mana kalau kita bicara itu ada aksesoris tambahan dalam fotografi menggunakan ND filter. Nah, ND filter ini sebenarnya ada untuk handphone juga ada, kemudian untuk
kamera juga banyak dijual ya. Nah, dengan ND filter ini kita bisa membuat exposure yang panjang sampai menjadi lebih dari 30 detik sehingga air lautnya menjadi halus. Nah, kalau misalnya bagaimana kalau tidak menggunakan ND filter ini? Mungkin di sini tidak akan terlihat kesan minimalisnya karena air laut itu akan beriak. Jadi ombak-ombak kecil ini ter, akan penuh di depan kita ini. Akhirnya foto minimalisnya harus berubah konsep. Bisa aja terjadi foto minimalis lain yang mungkin kita harus mendekatin gazebo ini contohnya atau mengambil bagian dari atap gazebo ini. Kurang lebihnya seperti itu. Cahaya dan bayangan. Cahaya akan memberikan area putih pada foto minimalis, sedangkan bayangan akan memberikan area gelap. Nah, seperti pada gambar di kanan ini ya. Ini suasananya sedang berkabut. Saya memotret batang-batang pohon ini aja. Saya tidak ngambil keseluruhan pohon ini. Kurang lebih saya agak eh, dekat sekali dengan pohon ini. Otomatis pohon ini akan menjadi backlight ya. Kalau dalam dunia fotografi, siluet, sehingga terjadilah garis-garis hitam yang ada di depan kita. Permainan gelap terang ini akan menarik jika kita bisa merekamnya. Tentunya tidak asal motret, tapi perhatikan geometris dari batasan bayangan dan cahaya tersebut. Jadi banyak hal kita bisa foto siluet eh, atau membuat foto-foto dengan kategori backlight ya, dengan cahaya yang berada di depan kita. Tapi form bentuk dari bayangan itu sendiri harus bisa menimbulkan atau eh, menjadi sesuatu yang punya nilai. Seperti ini ya, ini lebih ke pattern ya, sehingga ada beberapa batang-batang pohon yang ada di sini. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita lihat visual secara luasnya ya, ini saya ngambil bagian tengah pohonnya aja sih. Nah, apa yang terjadi misalnya kalau tidak ada kabut ini? Maka daun-daun yang ada di belakang pohon ini itu juga akan jadi hitam. Otomatis pohon ini akan menjadi tertumpang tindih. Ini saya bermain istilahnya di tengah kabut. Jika tidak ada kabut, mungkin kita harus mencari sudut-sudut batang pohon lain yang tidak tertutup oleh daun-daun yang ada di belakangnya. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa kita harus jeli dan memperhatikan hasil foto kita. Nah, ini juga ini bermain dengan garis geometri, ini ladang garam yang pakai penutup ya di atasnya. Kemudian ini adalah petani garamnya yang sedang mengumpulkan garamnya. Kemudian ini adalah pegunungan Himalaya. Saya foto di Nepal tahun lalu. Saya motret bagian atasnya aja karena memang hanya bagian atasnya aja yang terlihat. Tapi ketika kita foto ini, orang udah tahu bahwa ini adalah sebuah gunung yang puncaknya ada saljunya. Saya beri contoh lagi dari salah satu fotografer legendaris Hong Kong yang namanya Van. Dia ini adalah orang yang pertama kali menciptakan foto street dengan tipe minimalis dengan bermain dengan cahaya dan bayangan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini bukan editan ya, karena Van Ho ini pada zaman itu memotret menggunakan kamera analog ya, sehingga sebelum dia melakukan fotografi, dia benar-benar melakukan survei di lokasi tersebut, kemudian jam berapa misalnya bayangan itu seperti pada gambar di kiri ini bisa membentuk sebuah garis. Saya pernah lihat beberapa hal seperti ini, mungkin di sekitar kita juga ada tanpa kita sadari.
Kemudian dia meletakkan orang di sini sebagai point of interest yang hidup. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa dengan meletakkan orang satu di sini, foto ini menjadi luar biasa banget gitu loh dibandingkan dengan tanpa orang. Kemudian di foto kanan atas ya, sebuah tangga kemudian ada cahaya masuk ketika orang naik turun. Mungkin di era sekarang kita akan sulit menemui ini ya karena Hong Kong di tahun 70-an mungkin belum semodern sekarang jadi banyak petani yang lalu lalang pada zaman itu seperti di gambar kanan atas ini. Kemudian di kanan bawah ini ada seekor burung merpati kecil, kemudian ada bayangan, mungkin ini bayangan lampu jalan atau rambu ya. Nah, kita bisa bermain dengan seperti ini. Point of interest di sini adalah burung merpati itu sendiri. Kemudian di gambar kanan atas ini adalah dua orang yang anak kecil sedang naik dan seorang petani yang memikul barang dagangannya atau pedagang sedang turun ke bawah. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa kalau mau mempelajari lebih banyak karya-karya Van Ho, mungkin bisa tinggal searching di Google aja, ketik Van Ho, Van spasi Ho, maka kita bisa melihat spektakuler karyanya beliau yang diciptakan pada era tahun, kalau tidak salah tahun 60 sampai 70-an. Nah, ini saya sebut tadi street fotografi. Seperti itu sebelumnya, contoh street yang dilakukan Pano menggabungkan cahaya dan bayangan di jalanan serta bermain geometri. Nah, ini saya foto. Ini saya foto di Jepang. Saya foto dari jembatan penyeberangan sehingga bayangan matahari kebetulan dari depan. Orang ini jalan menuju ke arah masih siang, ya. Siang menjelang sore ya. Jadi berjalan ke arah barat sehingga bayangannya jatuhnya cukup panjang ke belakang ya. Jadi untuk dapat bayangan panjang ke belakang ini kita harus bisa memastikan sudut matahari berapa derajat. Kalau misalnya sudut matahari pada jam 12 itu mungkin bayangan boleh dibilang tidak ada ya karena tegak lurus dengan kita. Bayangan panjang begini tuh bisa diciptakan kalau pagi misalnya jam jam 7, jam 8 sampai jam 10, kalau siang mungkin jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, ini pengetahuan-pengetahuan seperti ini yang harus kita pelajari untuk menciptakan foto-foto seperti ini. Lebih ke dalam kesederhanaan dibandingkan penuhnya elemen-elemen background ataupun foreground dalam objek. Kalau kita lihat kembali fotonya Vano ya, elemen foreground mungkin di foto kiri dan kanan atas ini tidak ditemukan ya. Background ada. Kalau di foto kanan bawah, foregroundnya ada, backgroundnya tidak ada. Nah, ini yang tadi saya bilang, yang disebut tadi bahwa foto minimalis itu banyak melanggar rule foto, tapi dari kesederhanaan foto itu sendiri dan hasil yang diciptakan itu udah beyond, yang mengalahkan rule. Jadi foto-foto ini adalah foto-foto out of the box kalau kita bilang. Nah, berikutnya foto tentang alam atau landscape. Kebanyakan mengambil tema kabut atau pemotretan di laut dengan menggunakan tambahan filter ND sehingga air menjadi halus atau putih, itu yang disebut dengan teknik long exposure. Nah, ini adalah salah satu pohon di Kawah Ijen ya. Mungkin sampai sekarang masih ada di pohon ini. Kebetulan belakangnya ada kabut, eh, sehingga batu bebatuan atau dinding-dinding batu yang mengelilingi Kawah Ijen ini tidak terlihat ya. Nah, ini juga salah satunya yang sempat viral dulu ada bule manjat di sini dan hampir masuk ke kawah. Nah, kalau ini cerah, kawah ijennya akan terlihat di belakang pohon mati ini. Tapi pas saya ke sana dia kabut, jadi saya mengambil foto seperti ini.
Nah, ini adalah keramba di Bali, di Bedugul. Keramba ini sampai sekarang masih ada dan udah beberapa kali saya foto ya. Tiap kali saya ke area Bedugul, saya suka mengulang-ulang foto ini. Ada yang dari depan, dari sisi jalan Bedugul, Raya Bedugulnya, yang sekarang banyak jadi kafe seingat saya ya. Tinggal nongkrong di situ, pesen kopi, foto ke arah bawah. Nah, ini juga dalam suasana kabut. Waktu itu gerimis ya saya fotonya, sehingga di Bedugul itu kalau gerimis pasti banyak kabut datang ya. Ini di Bromo, susunan pegunungan ini yang saya ambil jadi membentuk sebuah pattern layer ya, kalau kita sebut. Jadi saya tidak mengambil terlalu banyak detailnya di sini. Dan saya sengaja memang tidak menggunakan warna ya, jadi biar kesan minimalis itu lebih hidup. Tapi apakah orang motor minimalis boleh warna? Boleh aja, nanti akan kita bahas. Ini di kawasan B29 ya, dari arah Malang ya, dari Lumajang, dari Lumajang. Ini juga saya menggunakan teknik long exposure ketika itu kabut lagi berjalan dari kiri ke arah kanan, sehingga membentuk seperti sebuah aliran ya, kelihatan banget di sini. Ini di Bali ya, dermaga, sama menggunakan teknik long exposure. Ini juga tadi lokasinya sama di Sanur, sedang surut. Nah, ini saya di Ternate. Ini kalau sore ini dipakai buat tempat penduduk di sekitar situ untuk nongkrong di atas titian kayu ini. Kadang ada anak kecil sambil loncat-loncat ke bawah, renang di sore hari. Nah, berikutnya adalah tentang sebuah konsep. Nah, bolehkah saya menciptakan sebuah foto minimalis dengan menggunakan konsep, misalnya model dan sebagainya? Boleh aja. Sebenarnya apapun, seperti yang tadi di awal disebut, itu tidak ada batasan untuk menciptakan foto minimalis. Apapun boleh difoto, asal kita tahu esensi dari minimalis itu sendiri seperti apa. Seperti ini ya, menempatkan posisi objek di tengah frame agar menimbulkan kesan yang tegas. Konsep yang sederhana bukan berarti objek yang terlihat sepi, tapi juga bisa menegaskan objek yang diambil dan posisikan objek pada sudut pengambilan objek yang tepat. Seperti ini. Ini di pantai Parangtritis ya. Waktu sebenarnya ada acara foto model. Kemudian saya ajak modelnya ke atas karang ini dikit. Kebetulan ini di karangnya masih dekat dengan bibir pantai. Nah, gaunnya memang bisa terbang-terbang. Nah, saya foto dengan teknik bukan long exposure sebenarnya ini, tapi lebih ke over exposure sehingga belakangnya bisa menjadi eh, putih banget gitu. Kemudian gradasi hitam ini saya buat dengan editing ya, post processing, sehingga menimbulkan kesan dramatik dalam foto ini. Ada beberapa konsep-konsep seperti ini yang sering saya buat. Nah, ini yang tadi objek yang sangat kecil, ini di pantai. Kebetulan ini itu di lokasinya di Ciletu ya, Sukabumi. Ini di pantai ada dua orang berjalan. Kebetulan memang orangnya pakai baju hitam satu, bajunya satu putih. Hitam ini saya blok ya, saya warnai dengan hitam karena memang di sini pasirnya hitam. Jadi saya sekalian blok hitam biar menimbulkan kesan minimalis. Jadi ada beberapa yang saya lakukan post processing, tapi post processingnya tidak terlalu kompleks dan rumit. Nah, ini juga foto-foto konsep minimalis seperti ini ya, gadis Mbak Biola. Ini memang saya buat minimalis ya.
Saya memang konsep dia memakai baju hitam, bawa biola. Nah, yang di kanan itu ada penari balet. Kebetulan studionya itu punya areal seperti ini. Jadi, eh, seperti di gambar kanan bawah ini ada pintu untuk keluar masuk ke dalam ruangan ini. Ada memang jendela yang dibolongin begini. Jadi, saya bisa manfaatkan, saya bisa deketin seperti foto di kanan atas. Dia duduk dalam lubang kotak ini, saya deketin penari baletnya, ataupun bisa dari jauh seperti ini. Nah, inilah yang saya sebut tadi sebagian, saya bisa mengambil sebagian. Nah, ini juga contoh sebagian. Jenis foto bagian dari keseluruhan yang berarti menampilkan objek secara sebagian agar penikmat foto bisa menangkap objek ataupun pesan yang disampaikan oleh fotografer. Di minimalis, bagian ini adalah yang paling sulit ya. Karena dari awal si fotografer diajak berpikir untuk merangkum keseluruhan frame ke dalam bagian tertentu. Contohnya adalah kaki penari balet ini. Dalam foto ini hanya kaki yang difoto dengan kaki yang memakai sepatu balet. Tapi ketika orang lihat foto ini, orang kan tahu bahwa ini adalah foto seorang penari balet. Yang pakai sepatu ini pasti adalah penari balet. Jadi ketika kita mengambil sebagian dari keseluruhan, itu harus jelas pemikiran kita bahwa sebagian ini ketika orang melihat, apakah punya persepsi yang sama dengan kita. Nah, itu yang paling penting. Berikutnya, arsitektur. Menerapkan konsep sebagian. Lebih bermain ke geometri. Objek geometri seperti lingkaran, segitiga, silinder, kurva, persegi panjang. Biasanya pada objek fotografi geometri ini sangat bisa berbentuk ruangan, bingkai, maupun bentuk ruangan yang sifatnya geometri. Ini adalah tangga di sebuah pagoda di taman di Singapura. Itu saya ke Taman Bunga Singapura, itu ada pagoda. Kalau dari bawah kita foto ke atas, ini adalah tangga itu bentuknya melingkar ke atas. Nah, ini saya foto dari bawah ke atas. Mungkin di Indonesia juga banyak ya objek-objek seperti ini. Tapi mungkin kebetulan saya menemukannya di Singapura. Nah, ini adalah dalamnya mall. Waktu itu saya ke Mall Ciputra World di Surabaya. Nah, ini adalah bagian dalamnya. Ini yang saya foto ya, arsitekturnya. Kaca-kaca, kemudian sebelah kanan adalah keplot seperti ini, ada tiang di tengahnya. Plafonnya berbentuk seperti ini. Saya buat black and white karena agar lebih terkesan minimalis. Karena lampu yang digunakan di sini sebenarnya adalah kuning muda. Ketika dikonvert menjadi hitam putih, dia hampir menyerupai putih ya, keabu-abuan. Nah, di kanan atas ini juga masih di Ciputra World Surabaya. Kanan bawah juga sama di eskalatornya. Jadi di area ini saya bisa menghasilkan 3 foto. Yang sebelum ini dan ini 2. Kemudian yang di kiri ini adalah Jockey Club Innovation Building. Ini adanya di Hong Kong. Ya, gedung itu memang arsitekturnya unik ya dan minimalis banget. Ini saya foto dari atas ke bawah juga. Banyak bermain dengan garis. Nah, berikutnya ini juga di Hong Kong. Hong Kong di area timur, Pink Sek Estate namanya. Nah, ini saya fotonya sengaja saya buat diagonal ya, agar kesannya seperti
belah ketupat ya. Ini adalah gedung, salah satu gedung di Hong Kong. Di Hong Kong banyak banget gedung-gedung yang arsitekturnya itu minimalis dan keren banget tuh di foto. Ini saya foto di Singapura, di areal Marina Bay Sands, MBS. Saya menggunakan teknik long exposure. Nah, bagaimana dengan minimalis warna? Biasanya saat paling cocok memotret minimalis warna apabila langit memberikan warna yang sendu atau lembayu. Post prosesi sangat dibutuhkan dalam mengedit foto-foto minimalis warna ya, karena saturasinya itu harus diturunkan agar foto itu terkesan lembut. Nah, lembutnya foto ini akan memberi kesan minimalis. Ini ya, ini pagi hari ya, kapal di Madura tidak salah. Kapal yang kandas ya di perairan ini di dekat pantai juga sih saya foto. Dan suasananya kurang lebih mirip-mirip seperti ini ya. Memang paginya agak sedikit ada kabut sehingga lembayungnya keluar. Ini juga ini pagi, ini saya foto di Bintan ya. Suasana juga kalau ada di pantai ada kabut-kabutnya itu biasanya langitnya sendu-sendu kurang lebihnya. Jadi dia bukan kayak kita bilang biasanya kalau fotografer landscape cetar langitnya, ini enggak. Biasanya saya akan berlawanan arah untuk menghasilkan foto ini, kita berlawanan arah dengan matahari terbit. Berarti ini kalau saya foto di sini berarti mataharinya ada di sebelah kiri. Ini juga di Ternate sore hari. Ini juga di Ternate menjelang sore. Ini saya fotonya sebenarnya dari atas sini. Saya berdiri di sini, nah inilah hasil fotonya. Jadi dalam satu objek itu kita harus mengamati banyak hal ya. Kadang kita bisa mendapatkan banyak-banyak frame ya ketika kita melakukan fotografi itu sendiri. Ketika kita mengeksplor eh, sebuah lokasi harus detail. Nah, ini tips untuk membuat foto-foto minimalis ya. Minimalis berarti menerapkan konsep bukan soal penampilan fisik. Saat kamu memotret, jangan berharap apa-apa tapi bersiaplah untuk segala kemungkinan. Selalu gunakan perlengkapan fotografimu dengan sederhana. Semakin banyak kamu memikirkan soal persenjataan atau peralatan ya, semakin berkurang perhatianmu pada sebuah foto. Pilihlah satu objek spesifik, tapi pikirkan banyak cara untuk mengeksplorasi lewat kamera. Nah, itu yang seperti tadi saya sebutkan ya. Kayak tadi ke mall, saya bisa mendapatkan 3 foto. Nah, itu saya explore, kemudian diperhatikan secara spesifik. Jika kamu mendekat pada objek, singkirkan sebanyak mungkin benda lain untuk masuk dalam frame. Pilihlah objek dengan bijak yang bisa membuat fotomu tampak lebih kuat. Kalau kamu ingin memasukkan latar belakang pemandangan dalam frame, usahakan serapi mungkin dan tidak banyak detail. Nah, ini yang saya sebut tadi ketika saya foto di Gunung Bromo ya, atau bermain dengan bayangan seperti pohon-pohon tadi sehingga tidak terlalu banyak detail sehingga kita tidak terdistraksi untuk melihat detail yang terlalu banyak ketika melihat foto itu sendiri. Selalu perhatikan cara terbaik memanfaatkan bentuk dan pola dalam fotomu. Nah, seperti bangunan yang tadi di Hong Kong, tidak ada salahnya memang kita eh, mencoba-coba ya berbagai posisi kamera dan sebagainya. Memang harus dieksplor terus ya sehingga kita dalam pengalaman nanti bisa menjadi lebih jeli. Bahkan objek di depan background yang netral, gunakan ruang kosong dengan baik.
Minimalis bukan berarti sepi. Dia malah bisa tampil sangat kuat. Manfaatkan itu dan kamu akan melihat perbedaannya dalam foto yang kamu ambil. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ini buat admin untuk yang tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Om Daniel buat penjelasannya di sesi kelas hari ini. Baik, teman-teman, ini mungkin akan banyak sekali ya pertanyaan yang skip hari ini. Untuk itu, mungkin nanti teman-teman bisa ikutan di next kelasnya Om Daniel. Nanti juga akan ada next kelasnya Om Daniel. Pembahasannya masih sama ya, kayak kelas yang hari ini tentang minimalis fotografi. Nah, ini tanggalnya tanggal 16 Februari ya teman-teman. Nanti untuk link pendaftarannya aku share di grup WhatsApp gitu. Oke, ini aku baca dulu pertanyaannya. Oke, dari Kak Aaron nih. Device yang sering digunakan untuk foto minimalis fotografi itu apa ya Om Daniel? Dan jika menggunakan kamera itu saran lensanya itu apa ya? Alat sih yang tadi saya sudah sebutkan di terakhir ya, kita jangan terlalu perhatikan sama alat. Di awal-awal saya dulu belajar foto, saya sebenarnya banyak menggunakan handphone dulu ya untuk mengambil sebuah objek. Kemudian contoh dulu dengan handphone ya. Kemudian saya menggunakan kamera. Jadi alat sih bisa apa aja ya, selama itu bisa bisa menangkap sebuah gambar ya di sini. Kalau saya sebut. Tapi kalau kita ingin foto kita lebih bagus, memang kalau kamera makin bagus sih, eh, harga nggak bohong ya. Kualitas pasti akan makin bagus sehingga misalnya kita membuat area gelap terang itu bisa bisa lebih tegas ketika kita ngedit fotonya nggak pecah karena kualitas file yang dihasilkan oleh alat tersebut sangat sangat mumpuni, misalnya megapikselnya gede. Nah, untuk lensa sih relatif ya, karena jarak kita dengan objek itu juga relatif. Bisa pakai lensa tele, bisa pakai lensa wide ataupun lensa fix. Nah, emang dalam dalam pembelajaran sih semua harus kita coba ya, sehingga kita bisa tahu, oh cocoknya ini pakai lensa ini, pakai lensa ini. Gambarannya kayak begitu ya. Jadi saran pakai lensa apa sih? Bebas aja. Mungkin buat pemula bisa ngambil kayak biasa disebut lensa sapu jagat ya. Contohnya itu misalnya seperti lensa 24-105 atau 24-240. Lensa yang range-nya panjang dan dimulai dari angka 24 itu mungkin sudah cukup lebar ya dengan 24 itu. Sampai misalnya 240 bisa sangat close up, bisa ngesum banget. Nah, itu cukup. Jadi bisa multifungsi. Saya kira jawabannya seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Om Daniel buat penjelasannya. Semoga menjawab ya, teman-teman. Dan oke. Terus kemudian lanjut ada pertanyaan lagi. Ini yang dari Kak Kaironi Dwi Septiaji. Dia nanya nih Om, untuk foto minimalis hitam putih itu baiknya langsung di setting di hitam putih kamera atau lewat processing editing? Sebaiknya disetting langsung di kamera biar kita langsung tahu hasilnya. Kadang kalau nggak disetting di kamera, misalnya di kamera tetap warna ya, ntar sampai rumah bingung. Ini tadi diapain ya? Mau diapain ya? Nanti akan lebih bingung gitu loh. Begitupun kalau misalnya buat teman-teman ada yang pakai HP nih ya, biasanya saya langsung convert ke hitam putih gitu loh, supaya nggak bingung nanti. Kalau enggak, nanti sampai rumah lupa. Kemudian foto hitam putih itu agak agak riskan dengan elemen yang terlalu banyak pada sebuah frame foto. Jadi sebaiknya langsung disetting di alatnya, di kameranya.
Oke, baik. Terima kasih Om Daniel buat penjelasannya. Kemudian next ini dari Kak Made nih. Mau nanya dia, kalau black and white dari kamera langsung itu, sorry, untuk segitiga exposure itu biasanya pakai untuk landscape atau gimana nih Om? Triangle exposure itu itu adalah basic fotografi yang sangat dasar ya dan menjadi patokan buat semua fotografer yang ada baik itu pemula ataupun eh, profesional ya. Jadi nggak ada nggak ada eh, nggak ada batasannya untuk untuk eh, untuk menggunakan triangle exposure ini nggak ada batasannya. Jadi memang sangat basic dan dasar banget dan semua orang untuk memulai fotografi harus paham banget dengan teknik ini. Kecuali kita menggunakan misalnya mode auto ya, kamera HP atau di kamera-kamera pocket handphone dan sebagainya mungkin itu ada mode autonya. Jadi itu tidak tapi kamera pun dengan mode auto pun si kameranya itu sudah ada kayak software bawaannya. Jadi dia bisa mengalkulasi sendiri segitiga exposure-nya yang balance-nya seperti apa itu si kameranya sendiri yang berpikir. Kira jawabannya seperti itu. Oke, nah untuk ukurannya itu gimana ya Om? Dari Ukuran segitiga exposure tadi untuk yang dipakai landscape-nya gitu. hmm, nggak ada ukurannya sih, karena memang itu segitiga itu berhubungan erat antara diafragma, speed, dan ISO. Jadi tergantung dari si fotografernya itu ingin menciptakan apa sehingga dia harus mengutak-atik segitiga ini yang saling berkaitan. Jadi ukurannya juga relatif sebenarnya. Dan tergantung dari situasi cahaya ketika kita moto. Mungkin dengan moto siang dan malam itu berbeda. Malamnya pun lampunya terang, lampu redup beda lagi pengukurannya. Karena itu makanya di kamera kita, kalau kamera yang kelas DSLR atau mirrorless, itu ada yang namanya metering ya. Si kameranya bisa memetering cahaya. Kalau di handphone sih, eh, dia menggunakan HDR teknik dari program bawaannya dan ada artificial intelligence sendiri untuk mengkalkulasinya gitu. Saya kira itu jawabannya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Om Daniel buat penjelasannya. Semoga menjawab ya, teman-teman. Terus kemudian ada lagi nih Om, pertanyaan dari Kak Gigi nih. Dia nanya, apakah personal project memiliki nilai tinggi dalam sebuah portofolio dan untuk minimalis fotografi itu apakah sering terjual di pasaran? Ah, untuk masalah terjual atau enggak itu tergantung dari bagaimana kita self rebranding tadi yang tadi awal Mbak Caca bilang ya. Kita harus bisa self rebranding sendiri. Misalnya kita menggunakan eh, berbagai media sosial, misalnya Facebook, Behance, dan sebagainya. Seperti saya banyak menggunakan Behance karena di Behance itu lebih banyak pecinta seni dan fotografer profesional di situ dibandingkan dengan Instagram. Behance itu adalah media sosial untuk galeri yang dibuat oleh Adobe ya. Eh, Adobe merupakan salah satu software editing foto yang nomor satu di dunia ya. Jadi beberapa foto saya sih pernah terjual itu dari Adobe ya. Banyak ada beberapa orang dari luar negeri ngubungin saya melalui message di Behance itu sendiri.
Kemudian di Indonesia juga ada yang pernah bertanya, eh, hubungin untuk membeli foto-foto minimalis yang saya buat. Biasanya sih cocok untuk kafe atau kantor, kurang lebihnya kayak begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Om Daniel buat penjelasannya. Oke, teman-teman, mumpung masih ada waktu nih, kita mungkin ambil 2 atau 3 pertanyaan lagi. Silakan bagi ada yang mau ditanyakan, langsung aja di drop di kolom Q&A gitu ya. Nah, sambil aku menunggu teman-teman nanya gitu ya, drop pertanyaan, ini aku mau izin share tentang kelas lanjutannya gitu ya. Nah, oke, semoga terlihat ya. Jadi nanti di tanggal 16 Februari, jamnya masih sama ya, jamnya kayak yang jam hari ini gitu ya. Itu akan ada kelas lanjutan dari Om Daniel, masih tentang minimalis fotografi, tapi lebih detail lagi ya teman-teman. Nanti untuk bedanya apa sih sama yang kelas hari ini, sama yang kelas sebelumnya gitu ya. Sorry. Sama yang kelas yang nantinya tanggal 16 gitu. Jadi untuk kelas hari ini mungkin kita interaksinya terbatas ya teman-teman, baik kolom Q&A aja. Nah, kalau nanti di next class gitu ya, itu kita akan interaksinya baik kolom chat sama teman-teman bisa langsung ngomong gitu ya, dan interaksi langsung sama Om Daniel gitu. Terus kemudian juga ada recordnya, dua-duanya mungkin bagi teman-teman yang nggak bisa join di tanggal 16 gitu, itu akan dapat recordnya juga gitu ya. Oke. Untuk link link pembayarannya nanti aku kirim di WhatsApp grup gitu ya teman-teman. Oke, ini sambil aku cek lagi untuk pertanyaannya. Oke, ini dari Alivia Nisa nih Om. Om izin bertanya, jika ingin memfoto dengan tema buku atau tulisan tetapi menerapkan konsep minimalis ini, apakah ada saran angle, props, atau tone yang digunakan nih? Wah, kalau untuk apa buku ya, Ya, tema buku atau tulisan tapi minimalis. Biasanya sih, kalaupun warnanya tidak boleh terlalu banyak ya biasanya, dan warnanya muda, dengan warna-warna tua. Kemudian untuk hitam putih juga banyak ya, kayak misalnya banyak sih contoh-contoh foto apa konsep-konsep buku yang minimalis, mungkin bisa cari di Behance ya. Di situ banyak orang jual konsep-konsep desain, bisa dipelajarin lebih banyak sih di di Behance itu. Saya juga kadang-kadang kalau senggang atau nganggur suka buka-buka eh, Behance ya, lihat-lihat hasil karya orang seperti apa. Jadi kan kita punya ide-ide baru gitu. Nah, saya kira itu Mbak. oke, baik. Terima kasih Om Daniel buat penjelasannya. Nah, ini last question ya Om. Eh, Biasanya aplikasi yang digunakan Om Daniel untuk editing apa foto black and white atau minimalis fotografi ini biasanya pakai tools apa ya Om? Kalau saya ngeditnya sih pakai Photoshop ya. Photoshop, kebetulan sekarang kan Photoshop udah murah ya, 750.000 setahun. Saya pakai Photoshop itu berbayar. Kemudian kita bisa akses ke Behance ya secara enak langsung ya, dari aplikasinya itu sendiri. Jadi saya pakai Adobe Photoshop sih. Kemudian kalau kita berbayar bisa punya ada web ada web gratis yang disediakan oleh Photoshop ya untuk jadi galeri kita. Buat teman-teman yang daripada mahal bayar sebuah web, mungkin bisa kalau bayar Photoshop udah dapat webnya juga. Jadi memang sederhana sih, tapi cukup lah kalau buat kita untuk menampilkan karya kita ke dalam sebuah web. Oke, Mbak.
Ada lagi? Oke, baik. Untuk pertanyaannya sudah cukup deh Om. Yang lainnya sama-sama aja pertanyaannya. Oke, teman-teman, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir untuk sesi kelas hari ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin pengen banget belajar atau mau sharing-sharing lagi tentang minimalis fotografi sama Om Daniel, boleh banget nanti langsung join di tanggal 16 Februari. Untuk linknya udah aku kirim di grup WhatsApp ya teman-teman. Begitu. Nah, jangan lupa share juga keseruan kelas hari ini di Instastory kalian, tag Om Daniel dan juga Amazing ID. Oke, kalau gitu Om, ini ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang udah join di kelas hari ini? Mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan. Ya, saya kira untuk memulai sebuah karya seperti yang tadi saya jelaskan di presentasi saya, kita jangan selalu berpatokan pada alat ya, tapi bagaimana kita mengeksplor imajinasi kita untuk menghasilkan sebuah karya ya. Jadi dalam fotografi minimalis yang seperti saya jelaskan juga di presentasi, tidak ada batasan apapun untuk menciptakan sebuah foto minimalis ya. Yang penting adalah imajinasi kita. Peralatan memang sangat penting ya, tapi eh, bukan menjadi faktor yang utama. Oke, Saya baik. kira itu. Terima kasih Om Daniel buat pesan-pesannya. Buat teman-teman, semoga apa yang disampaikan Om Daniel hari ini, apa yang didapatkan di kelas minimalis fotografi dapat diaplikasikan dan dapat bermanfaat buat teman-teman di sini. Oke, dari aku itu aja. Terima kasih untuk kesempatannya, Om Daniel. Waktunya juga udah meluangkan waktu untuk mengisi kelas di sesi hari ini dan juga buat teman-teman yang sudah stay sampai di hampir jam setengah 9. Oke, dari aku itu aja. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa di next class, Ayo, teman-teman. malam See you. semuanya. Terima kasih. Bye-bye.